daerah selatan ini misalnya. Nah, itu bisa digunakan. Tapi kalau konsepnya antar wilayah nggak sama, ada yang oh ini kawasan hutan negara ini, bukan ini hutan hak, hutan adat, hutan produksi, ataupun beda-beda masing-masing wilayah dalam mendefinisikan ya akhirnya ya nggak bisa digunakan, nggak bisa digunakan data itu. Yang bisa menggunakan hanya yang membuat definisi sendiri, karena untuk kebutuhan sendiri, tapi untuk instansi lain nggak bisa digunakan. Jadi prinsip satu datanya nanti tidak bisa tercapai. Kemudian lanjut. Ini yang contoh prevalensi penggunaan metode kontrasepsi CPR. Semua atau cara pada pasangan usia subur 15-49 tahun yang berstatus kawin. Misalnya konsepnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi. Definisi angka yang menunjukkan banyaknya pus yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Kemudian klasifikasinya, klasifikasi menurut provinsi, klasifikasi menurut perkotaan perdesaan, ukuran persentase 8%. Ini contohnya tadi BKKBN pengen biasanya nanti berkaitan dengan dinas kesehatan, dinas kependudukan itu kan pengen menekan laju pertumbuhan penduduk misalnya. Angka TFR-nya sangat tinggi, misalnya sampai 5. Karena kelahirannya tinggi perlu dikurangi ya dengan cara pasangan usia subur itu diajak untuk menggunakan KB, alat kontrasepsi ya. Itu juga harus dibuat tadi yang jelas konsep dan definisinya. Jadi dengan dinas kesehatan sama, yang dimaksud pasangan usia subur itu berapa sih? Misalnya 15-49 tahun tadi. Nah, jadi data dulu perempuan pasangan itu ya suami istri loh. Yang istrinya usia 15-49 tahun di Maluku Utara itu ada berapa? Oh, di Maluku Utara ada 300.000 pasangan usia subur. Berarti berapa sih alat kontrasepsi yang disediakan gitu? Kalau pengennya respon rate atau CPR-nya itu 80%, yang disediakan ya jangan hanya 100.000. Karena apa? Karena wong yang push-nya aja 300.000, kalau disediakan hanya 100.000 kan hanya sepertiga, 30% kan nanti. Jadi tidak tercapai nanti tujuannya itu tadi. Kemudian juga ketika datanya sama, misalnya dinas kesehatan misalnya juga punya program untuk mendukung tadi itu pakai tadi kan untuk dokternya atau nakesnya itu yang mengasih bimbingan ke pus tadi itu kan juga harus disediakan oleh dinas kesehatan. Kalau misalnya datanya nggak sama gitu, yang dimaksud pus di BKKBN 15-49, kemudian yang dimaksud pus di dinas kesehatan 15-54, sehingga di BKKBN ada 300.000 pus, di dinas kesehatan ada 350.000 pus misalnya. Itu juga susah, nanti kebijakannya nggak bisa sinergi kan, karena datanya beda. Walaupun sama-sama ngomong pus pasangan usia subur, sama-sama pengen meningkatkan prevalensi penggunaan alat kontrasepsi, tapi karena standar datanya beda, sehingga ya susah untuk rapat aja susah. Ini sudah angka 300.000 apa 350.000 yang dipakai ini. Ini kan terkait nanti jauh ya, berapa alat kontrasepsi yang disediakan, kemudian alat tenaga kesehatan yang harus disiapkan,
fasilitas kesehatan yang disiapkan, anggarannya berapa. Itu kalau dua datanya berbeda-beda ya susah nanti dia. Makanya pemerintah pengen mengeluarkan perpres itu satu data Indonesia itu, supaya ketika membuat kebijakan, ketika datanya sudah satu yang digunakan itu untuk yang sama ya, untuk program yang sama, misalnya ini ya, prevalensi penggunaan alat kontrasepsi tadi, baik di dinas kesehatan, di BKKBN atau dinas terkait yang lain, itu ketika data sudah satu yang dipakai, itu jelas ukurannya. Oh, BKKBN yang menyediakan alat kontrasepsinya. Kemudian dinas kesehatan yang menyediakan fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatannya. Nah, kemudian kalau sudah ketahuan itu, nanti kan bisa diklasifikasinya perkotaan, perdesaan. Oh, dari 300.000 itu yang 50.000 ada di Ternate, yang 10.000 ada di Halmahera Tengah, yang sekian ribu ada di mana. Nah, itu nanti juga penyediaannya juga pas. Oh, nanti yang didistribusikan ke Ternate sekian, ke Halmahera Tengah sekian, ke Pulau Morotai sekian, ke mana? Ke Pulau Taliabu sekian, termasuk tenaga kesehatan nanti ketika ada pegawai atau dokter atau bidan atau perawat yang mau didistribusikan juga jelas. Jangan sampai nanti tenaga kesehatan hanya ngumpul di Ternate semua gitu. Sehingga yang lain-lain tidak tersedia karena datanya, karena penggunaan data yang tadi berbeda-beda tadi. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut yang contoh terakhir mungkin ya. Bersama ya ini ya. Oh, ini prevalensi penggunaan metode yang berstatus kawin tadi ya. Jadi yaitu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya untuk standar data itu diperlukan, memang itu memang sudah kebutuhan dari dinas instansi Bapak Ibu masing-masing. Jadi standar data itu sangat bermanfaat untuk program tadi, untuk program apa ya? Program yang direncanakan dinas masing-masing. Entah itu dinas pertanian, peternakan, dinas apapun, penanaman modal. Jadi dinas penanaman modal mau meningkatkan penanaman modal di Maluku Utara dari 1 triliun menjadi 2 triliun. Itu kan harus punya data, misalnya data tambang, lokasi tambang yang mau penanaman modal di bidang apa, misalnya di pabrik. Nah, pabrik kan kita harus punya data potensi tenaga kerja yang bisa diserap di Maluku Utara. Itu berarti harus ke dinas tenaga kerja. Berapa sih kalau kita membuat pabrik di sini, kira-kira tenaga kerjanya bisa menyerap penduduk lokal enggak? Atau jangan-jangan ketika kita mau membuka pabrik, ternyata yang dibutuhkan 10.000 tenaga kerja, tapi lulusan S1 teknik misalnya. Dari Kementerian Dinas Pendidikan ternyata yang punya di Maluku Utara ini yang lulusan teknik nggak sampai 10.000 orang, hanya 1.000. Yang 9.000 dari mana? Apakah dari Jawa atau dari Sulawesi gitu? Apakah mau mendatangkan migrasi dari luar, atau dinas penanaman modal, enggak, jangan, yang ke sini pabriknya harus yang maksimal SMA tenaga kerja. Kalau tenaga kerja SMA berarti penduduk Maluku Utara cukup untuk untuk mengisi posisi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pabrik itu. Jadi data-data seperti itu, kenapa penting satu data ini? Karena yaitu semua saling berkaitan sebenarnya. Ya tadi, dinas penanaman modal mau memberi izin penanaman modal di pabrik apa gitu dengan kualifikasi
tenaga kerja sekian, pendidikan sekian. Itu kan berkaitan dengan dinas tenaga kerja, berkaitan dengan dinas pendidikan. Berapa sih masyarakat Maluku Utara yang posisi tidak bekerja tapi pendidikan memenuhi syarat dari pabrik baru yang mau dibangun itu tadi. Jangan sampai yaitu tadi kita sudah mendatangkan modal dari luar, bangun pabrik banyak di sini, ternyata bahan baku di sini nggak ada. Kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan juga nggak tersedia, akhirnya harus mengambil bahan baku dari luar, kemudian tenaga kerja jadi luar, jadi nanti juga tidak kalau mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tidak tercapai karena siapa bukan orang Maluku Utara yang bekerja di situ, kemudian bahan baku juga ngambil dari luar, jadi bukan dari dari Maluku Utara, jadi ya uang dari pabrik itu mengalirnya keluar. Tapi kalau misalnya kita punya misalnya di sini kan dikeliling laut ya, kita punya potensi sumber daya ikan yang banyak gitu ya. Ada penanaman modal misalnya pengolahan ikan entah itu dibekukan atau pabrik pengolahan ikan. Itu kan bahan bakunya masih bisa lah dari nelayan Maluku Utara misalnya. Tenaga kerjanya ini cukup lulusan SMA. Di Maluku Utara banyak lulusan SMA. Akhirnya ya nanti berdirinya pabrik itu, investasi itu berpengaruh ke masyarakat sekitar. Tapi kalau tadi tidak sesuai ya, karena data-data yang antar dinas tadi tidak apalagi kalau dinas-dinas tidak punya data, akhirnya penanaman modal ya pokoknya ada uang masuk, silakan bangun pabrik, ternyata ya itu tadi kita nggak punya data-data di instansi masing-masing, tenaga kerja, bahan yang potensi bahan bakunya itu nggak ada ya, nanti itu tidak manfaatnya kurang untuk Maluku Utara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Hilang lagi. Rekan-rekan kepala bidang, kepala bagian di lingkungan BPS Provinsi Maluku Utara yang saya hormati, teman-teman para narasumber dan fasilitator kegiatan pembinaan statistik sektoral. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual untuk melanjutkan serangkaian penyampaian materi yang merupakan bagian dari layanan publik oleh BPS Provinsi Maluku Utara dan juga sekaligus sebagai kewajiban oleh BPS Provinsi Maluku Utara dalam hal ini sebagai pembina data sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan diperjelas lagi dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Nah, terkait dengan infrastruktur yang dipersiapkan oleh BPS Provinsi Maluku Utara dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, BPS Provinsi Maluku Utara menyediakan satu portal. Portal ini di-branding oleh teman-teman teknis dengan nama Kola Kasbi. Apa itu Bapak Ibu sekalian Kola Kasbi? Itu diotak-atik menjadi GATU, singkatan dari
kolaborasi kegiatan statistik berbagai instansi. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita branding portal kita untuk saling berkolaborasi ini dengan nama Kola Kasbi. Bahwa kola kasbi itu adalah satu jenis panganan berupa kolak dari ubi atau singkong yang barangkali khas Maluku Utara, sehingga masih relevan. Nah, kola kasbi ini atau kolaborasi kegiatan statistik berbagai instansi ini sengaja disiapkan oleh BPS Provinsi Maluku Utara untuk menjembatani, menyiapkan satu media komunikasi untuk kita semuanya, baik Bapak Ibu sekalian sebagai wali data dan produsen data, untuk berkomunikasi dengan kami-kami di BPS sebagai pembina data. Fitur-fitur yang sudah disediakan antara lain untuk training, seperti yang kita gunakan seperti sekarang ini. Juga ada fitur untuk konsultasi. Konsultasi ini Bapak Ibu sekalian persis seperti konsultasi dengan dokter. Kita punya sakit, dijelaskan sakitnya apa, lalu minta dokter menyembuhkan. Sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian punya persoalan dengan kegiatan statistik sektoral di dinas instansi masing-masing, silakan berkomunikasi, berkonsultasi dengan teman-teman fasilitator di BPS Provinsi Maluku Utara, memanfaatkan portal yang sudah tersedia. Fungsi portal ini nanti akan menyediakan bagaimana cara berkonsultasi dengan teman-teman fasilitator di Provinsi Maluku Utara. Kita ibaratkan saja seperti berkonsultasi dengan dokter. Kita sukanya dokter A, karena dia pelayanannya ramah, sentuhannya halus. Kalau itu perempuan, dokternya cantik lagi, kira-kira seperti itu. Atau kita ingin berkonsultasi dengan dokter karena keahliannya dan sebagainya. Nah, hal yang sama Bapak Ibu sekalian bisa Bapak Ibu lakukan dengan para fasilitator di BPS Provinsi Maluku Utara. Misalnya, ingin berkonsultasi dengan fasilitator yang perempuan, cantik, terus single, belum punya suami misalkan. Ada, kita siapkan itu. Jadi silakan berkonsultasi. Atau ingin berkonsultasi dengan salah satu fasilitator yang sudah persiapkan, yang ganteng, yang tutur bicaranya santun, dan kalau menjelaskan mudah dipahami. Nah, silakan seperti itu. BPS Provinsi Maluku Utara sudah menyiapkan 6 orang fasilitator yang siap melayani Bapak Ibu sekalian kalau ada kesulitan-kesulitan dalam hal pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di dinas instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak hanya fitur konsultasi yang disediakan oleh Kola Kasbi ini, tetapi juga bisa berdiskusi secara chatting. Kalau konsultasi tadi halnya kita berkonsultasi ke dokter, ya tatap muka dan komunikasi langsung. Tetapi kalau diskusi yang juga disediakan oleh portal ini bisa melalui chatting. Tuliskan apa permasalahan Bapak Ibu sekalian, nanti teman-teman fasilitator dari BPS Provinsi Maluku Utara akan memberikan penjelasan-penjelasan. Kemudian fitur yang lain adalah juga tersedia forum baca. Ada beberapa materi-materi yang terkait dengan kegiatan statistik sektoral yang bisa Bapak Ibu sekalian baca melalui portal Kola Kasbi ini. Terserah cara yang mudah buat Bapak Ibu sekalian seperti apa. Misalnya mendownload dulu
kemudian dicetak sendiri, lalu dibaca-baca di rumah, silakan. Tetapi portal Kola Kasbi ini menyediakan atau menyiapkan bisa langsung membaca melalui portal ini. Tentu ada keterbatasan-keterbatasannya. Misalnya, kalau koneksi internetnya agak terganggu, sudah pasti cara membacanya juga menjadi kurang nyaman. Ya. Nah, itulah beberapa fitur-fitur yang sementara ini sudah tersedia, tetapi ke depan Bapak Ibu sekalian, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kepuasan para counterpart atau stakeholder BPS, fitur Kola Kasbi ini terus akan disempurnakan. Apalagi kalau ada masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan saran, memberikan usulan, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh tim teknis di BPS Provinsi Maluku Utara. Tentu hal-hal yang seperti itu sangat terbuka demi untuk penyempurnaan portal, lebih-lebih lagi untuk memberikan kecukupan layanan BPS Provinsi Maluku Utara kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai produsen data statistik sektoral di unit kerja masing-masing. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Saya terima kasih sekali bisa memanfaatkan hampir 25 menit berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta pembinaan statistik sektoral. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa 8 kali pertemuan ini merupakan satu rangkaian pembelajaran yang saling kait-mengkait. Sehingga Bapak Ibu sekalian tetap punya kewajiban untuk mengikuti 4 pertemuan ke depan supaya tidak ada tahapan yang terlewat. Harapan kami tulus Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya statistik sektoral di Maluku Utara benar-benar bermanfaat untuk evaluasi pemerintah daerah sendiri. Untuk pemerintah daerah sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk siapa-siapa. Tetapi kalau kita ingin memberikan lebih dari kepentingan Provinsi Maluku Utara, itu akan menjadi baik. Misalnya, kepentingan nasional. Bisa saja nanti data-data statistik sektoral Maluku Utara dibuat keterbandingan antar wilayah, ya, keterbandingan antar wilayah. Misalkan wilayah Maluku Utara ingin dibandingkan dengan Papua atau Papua Barat, atau wilayah timur sekitarnya, Maluku misalnya, atau Gorontalo. Nah, ketika kita bicara data-data terkait dengan keterbandingan, Bapak Ibu sekalian, disitulah prinsip satu data Indonesia itu penting. Ya, satu prinsip yang sudah disampaikan adalah standar data yang disampaikan tadi. Oleh karenanya, prinsip satu data Indonesia dengan prinsip yang pertama, standar data ini menjadi penting agar ketersediaan data yang dimiliki atau ketersediaan data yang disajikan oleh Maluku Utara tidak hanya kepentingan di Maluku Utara saja, tetapi bisa menjadi kepentingan nasional, asal standar datanya sudah terpenuhi. Begitu juga nanti prinsip-prinsip yang lain. Dia harus mempunyai metadata misalkan, kemudian ketika dipublish melalui portal Satu Data Maluku Utara, maka harus interoperabilitas. Bisa diakses siapapun, tidak hanya di Maluku Utara. Dan prinsip yang keempat itu nanti adalah data yang dihasilkan itu harus mempunyai
kode referensi atau kode induk. Nah, itulah rangkaian-rangkaian pembelajaran yang selama 8 pertemuan itu disampaikan. Satu pertemuan dengan pertemuan yang lain adalah kait-mengkait. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.